Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainunisha Mutakin selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini dengan topik Language Choice and Code Switching. Dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Nesa Mutmainah, M. Abid Akil, dan Dira Olivia Asri. Baik, topik kita hari ini adalah Language Choice and Code Switching, yang mana membahas bagaimana seseorang memilih bahasa dan melakukan peralihan bahasa dalam percakapan. Untuk pemaparan lebih lanjut, kita persilahkan kepada Saudari Nesa Mutmainah. Baik, pertama kita akan membahas tentang language choice atau pilihan bahasa, di mana menurut Fishman di 1965 language choice berarti siapa berbicara dalam bahasa apa, kepada siapa, dan kapan. Secara sederhana, ini adalah keputusan penutur untuk menggunakan bahasa sesuai dengan situasi, lawan bicara, topik pembicaraan, hingga normal sosial yang berlaku. Contoh sederhananya, ketika kita berbicara dengan dosen, kita lebih menggunakan bahasa yang formal, tetapi ketika kita berbicara dengan teman sebaya kita cenderung menggunakan bahasa yang relevan, santai. Jadi pilihan bahasa mencerminkan kesesuaian konteks dalam komunikasi. Dan selanjutnya ada evaluation and accommodation. Konsep ini digunakan untuk meneliti bagaimana sikap penutur terhadap variasi bahasa, seperti penelitian klasik yang dilakukan oleh Lambert dan kawan-kawan di tahun 1960, tepatnya di Kanada. Penelitian tersebut, dalam studi tersebut, pendengar menilai penutur yang sama ketika membaca teks dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Perancis. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika kita menggunakan bahasa Inggris, penutur dianggap lebih memiliki penampilan, kecerdasan, dan keandalan yang lebih positif. Sementara dalam bahasa Perancis, penutur dinilai lebih tinggi dalam hal sense of humor, keramahan, dan religiusitas oleh pendengar bahasa Perancis. Dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana variasi bahasa memiliki makna sosial yang kuat dan dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap diri kita. Selanjutnya ada teori speech accommodation, di mana teori ini dikembangkan oleh Howard Gilles. Teori ini membahas bagaimana penutur menyesuaikan gaya bicaranya dalam berkomunikasi. Ada 2 poin utama dalam teori ini, yaitu yang pertama, convergence, yaitu ketika penutur menyesuaikan gaya bicaranya untuk menciptakan kedekatan dan mengurangi jarak sosial. Contohnya, dalam penelitian Peter Trudgill di 1983, ia menemukan bahwa penutur secara tidak sadar menyesuaikan aksen bicaranya ketika berbicara dengan orang lain. Tetapi sebaliknya, di bentuk kedua, di divergence, yang berarti ketika penutur justru menonjolkan perbedaan untuk menciptakan identitas. Misalnya di penelitian Gilles dan kawan-kawan di 1973 menemukan bahwa orang Kanada berbahasa Inggris lebih menghargai usaha berbicara terbata-bata dalam bahasa mereka daripada berbicara lancar dalam bahasa Perancis. Selain itu, teori ini juga mencakup konsep audience design yang menjelaskan variasi gaya bicara tidak hanya dipengaruhi oleh lawan bicara, tetapi juga audiens lain yang mendengarkan percakapan tersebut. Nah, dari ketiga konsep ini, kita dapat memahami bahwa komunikasi bukan hanya bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana membangun identitas, menunjukkan sikap, dan menegosiasi hubungan sosial di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang language choice in bilingual communities, di mana bilingual communities adalah sekelompok orang yang biasanya menggunakan lebih dari satu bahasa di dalam kehidupan sehari-harinya. Pemilihan bahasa ini tentu tidak sembarangan dan tentunya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama seperti domain of use, yaitu konteks atau ranahnya, misalnya di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja. Yang kedua ada interlocutor, atau siapa lawan bicaranya. Contohnya ketika kita berbicara dengan atasan kita, maka kita cenderung menggunakan bahasa yang formal daripada kita berbicara dengan teman
sebaya kita. Yang ketiga adalah topik atau setting. Bahasa yang dipilih bisa berubah tergantung topik pembicaraan atau situasi tempat berlangsungnya komunikasi. Contohnya ketika kita berbicara tentang topik politik misalnya, maka bahasa kita juga ikut terpengaruhi di dalamnya. Yang ketiga adalah identitas dan solidaritas. Bahasa juga bisa menjadi simbol identitas kelompok atau menunjukkan kedekatan sosial, di mana contohnya ketika kita berbicara dengan teman sebaya kita, maka kita cenderung menggunakan bahasa yang lebih santai ketimbang kita berbicara dengan atasan kita yang cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal. Ini menunjukkan kalau kedekatan sosial bisa berpengaruh ke dalam bahasa. Yang kelima atau yang terakhir adalah varistis sosial dan ideologi bahasa. Artinya pemilihan bahasa bisa dipengaruhi oleh pandangan sosial atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, contoh nyata yang bisa kita lihat yaitu di Afrika, seperti yang dijelaskan oleh Myra Scotton dalam pada tahun 1993. Di sana mayoritas masyarakatnya bersifat bilingual atau bahkan tringual. Biasanya mereka menggunakan bahasa ibu ditambah lingual Fransa lokal seperti Swahili, kemudian untuk Swahili untuk berkomunikasi sehari-hari, serta bahasa resminya seperti Inggris atau Prancis dalam konteks formal seperti pemerintahan dan pendidikan. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Dira Olivia Asri. Apa itu code switching? Jadi code switching itu adalah sebuah strategi komunikasi di mana biasa penutur mengganti atau mencampur bahasanya untuk menyesuaikan diri, menegosiasi identitas, dan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam interaksi. Selanjutnya, code switching dalam komunitas bidialek dan bilingual. Yang pertama itu Bloom&Gam per 1972 Norwegia meneliti praktik code switching dalam masyarakat bahasa. Yang kedua, Blockmal Standard, contoh variasi bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir itu model marketness Myra Scotton 1993 menjelaskan pemilihan bahasa di dalam sebagai strategi sosial berdasarkan norma yang berlaku. Selanjutnya, fungsi code switching. Code switching memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama, untuk membangun identitas ganda. Misalnya, ketika saya lagi berbicara bersama teman, saya menggunakan bahasa Indonesia, dan ketika saya lagi membahas atau membicarakan tentang akademik, saya memakai bahasa Inggris. Itu menandakan bahwa saya bisa jadi bagian dari dua dunia, yaitu lokal dan global. Dan fungsi yang kedua itu sebagai strategi solidaritas atau jarak sosial. Misalnya ketika saya berbicara sama teman dekat saya menggunakan bahasa campur supaya terlihat lebih akrab. Dan ketika saya berbicara bersama dosen, kembali lagi otomatis menggunakan bahasa yang formal supaya tetap sopan. Fungsi yang ketiga itu mengakhiri atau memenangkan argumen. Contohnya itu dalam debat, orang biasa tiba-tiba menggunakan bahasa Inggris untuk menegaskan pendapatnya supaya terdengar lebih jelas dan lebih meyakinkan. Fungsi yang keempat itu menegosiasi hubungan dalam ketidakpastian. Misalnya itu saya berbicara bersama orang asing dan saya menggunakan bahasa campur, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, supaya komunikasi atau percakapan tetap berlangsung dan tetap nyambung, dan situasi pun menjadi nyaman. Dan fungsi yang terakhir itu sumber daya bermakna. Contohnya itu seperti kita sering memakai istilah bahasa Inggris deadline dan privacy. Itu kata singkat tetapi pas untuk kita gunakan dalam sehari-hari, karena kalau kita pakai terjemahan panjangnya akan sulit atau berlibat-libat. Jadi intinya begini, code switching itu bukan hanya sekedar mencampur bahasa, tetapi sebagai strategi sosial yang memiliki banyak fungsi dalam komunikasi. Dan materi terakhir akan dipaparkan oleh saudara M. Abid Akil. This time I will explain about code switching and style shifting. What is code switching and style shifting? Code switching and style shifting
dipahami sebagai strategi komunikasi yang penting dalam interaksi sosial. Code switching biasanya merujuk pada pergantian bahasa dalam komunitas bilingual, sedangkan style shifting mengacu pada perubahan gaya atau variasi bahasa dalam satu bahasa di komunitas monolingual. Keduanya memiliki kesamaan karena sama-sama digunakan untuk menyesuaikan diri dengan konteks audiens atau identitas sosial tertentu. Akhirnya, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga sarana strategis untuk menegosiasikan makna sosial dan membangun relasi. Studi Nicholas Copeland, salah satu studi terkenal mengenai style shifting, adalah penelitian Nicholas Copeland di tahun 1985 terhadap seorang DJ di Cardiff, Wales. Dalam siaran radionya, DJ tersebut menggunakan berbagai aksen lokal Cardiff, sekaligus juga bentuk yang lebih standar. Menariknya, penggunaan variasi ini tidak seragam, tetapi tergantung pada konteks kecil atau mikrokonteks. Dalam acara radionya, misalnya ketika membaca pengumuman formal, perkenalan lagu, bercanda, atau membicarakan acara lokal, ia cenderung menggunakan pengucapan lebih standar saat melakukan pengumuman resmi atau hal yang formal, sementara lebih sering memakai bentuk lokal non-standar ketika membuat lelucon atau membangun kedekatan dengan audiens. Selain itu, Copeland juga menemukan bahwa DJ tersebut terkadang menyelipkan ciri dari varietas lain seperti gaya Amerika sebagai bentuk style the other atau peniruan gaya orang lain. Penggunaan ciri-ciri ini bukanlah hal acak, melainkan syarat makna, misalnya parodi gaya bicara di Amerika atau solidaritas dengan budaya lokal Cardiff. Social function of style shifting. Secara sosial, style shifting memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, membantu menciptakan konteks sosial dalam interaksi. Dengan berganti gaya bahasa, penutur bisa menyesuaikan diri dengan situasi atau audiens tertentu. Yang kedua, style shifting dapat menandai perubahan suasana. Misalnya, ketika seorang pembicara ingin mengubah nada percakapan dari serius ke santai atau sebaliknya. Ketiga, menunjukkan fleksibilitas identitas penutur, yaitu kemampuan seorang untuk memposisikan diri secara berbeda sesuai kebutuhan komunikasi. Dengan kata lain, variasi bahasa bukan hanya mencerminkan status dari status sosial, melainkan sumber daya yang memungkinkan pembicara untuk menegosiasikan identitas, hubungan, dan makna secara dinamis. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu variasi bahasa baik dalam komunitas bilingual maupun monolingual merupakan sumber daya yang penting karena tidak hanya mencerminkan norma sosial, tetapi juga membentuk, menantang, dan menegosiasikan hubungan sosial. Penelitian bilingual biasanya lebih menekankan pada pendekatan kualitatif untuk memahami makna dalam konteks, sementara studi variasi monolingual lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal ini menunjukkan bahwa language choice dan praktik seperti switch code sebaiknya dipahami sebagai strategi komunikasi yang fleksibel, bukan semata-mata hasil dari faktor sosial. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.